Tes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu ini dan teman-teman yang sedang menonton video kali ini dengan saya, Bagas Imandi Prasetya, dengan NIM 133241108 dari K29, mata kuliah atau tulis karya ilmiah. Pada, eh, pada kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah kelompok saya, yaitu reflektasi spektral pada pakaian terhadap transfer panas radiasi. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya, PowerPoint ini dibuat untuk satu kelompok saya, jadi anggota-anggota kelompok saya juga akan mempresentasikan hal yang sama, tujuan penelitian. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini berusaha mengelaborasi hubungan antara karakteristik optik dan termal pakaian dengan reaksi fisiologis tubuh, seperti suhu kulit, produksi keringat, dan persepsi kenyamanan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan wawasan ilmiah yang dapat dijadikan acuan dalam memilih pakaian yang tepat berdasarkan kondisi lingkungan dan aktivitas, serta menjadi landasan bagi pengembangan desain tekstil yang lebih adaptif terhadap perubahan suhu dan intensitas radiasi panas. Terus, teori dasar dan proses transfer suhu pada pakaian. Jadi, di bagian ini dijelaskan apa itu gelombang dan cara kerjanya. Singkatnya, sinar sinar cahaya dari matahari um, datang menuju kita, lalu memberikan energi pada struktur pakaian yang kita gunakan. Lalu struktur tersebut akan menyerap dan memantulkan sebagian cahaya matahari. Dan gelombang ini akan membuat struktur pakaian kita itu bergerak secara molekul, lalu melepaskan panas. Dan tidak semua dari gelombang matahari tersebut terserap dan sebagian terpantulkan. Dan oleh karena itu, beberapa pakaian itu memiliki uh, berbeda efek. Langsung ke fenomena perpindahan panas. Jadi di bagian kali itu dijelaskan bahwa dalam fenomena merasakan panas matahari itu ada dua macam transfer panas, yaitu radiasi dan konveksi. Radiasi itu ada di bagian dari matahari melewati ruang hampa menuju pakaian kita karena tidak memiliki medium untuk menyalurkan panas. Lalu dari pakaian kita menuju kita itu melalui konveksi melewati um, bahan pakaian kita. Lalu warna pakaian mempengaruhi suhu tubuh. Jadi di bagian itu dijelaskan karena um, berbagai macam uji coba dari Asadi, dari Jana Iskandar Hasanuddin dan Muhammad Iqbal, bahwa warna dan bahan apa material pakaian itu mempengaruhi sangat mempengaruhi um, suhu diserap oleh pakaian tersebut. Dan lanjut, ada pengaruh warna pakaian terhadap suhu tubuh. Lanjut ke yang bagian tadi, um, reflektasi spektral pakaian secara signifikan mempengaruhi transfer panas radiasi, yang pada gilirannya berdampak pada kenyamanan termal dan interaksi dengan warna kulit manusia. Pakaian dengan reflektasi tinggi, terutama pada spektrum inframerah, akan memantulkan lebih banyak radiasi termal, mengurangi penyerapan panas, dan berpotensi meningkatkan kenyamanan termal. Sebaliknya, pakaian dengan reflektasi rendah akan menyerap lebih banyak radiasi, meningkatkan penyerapan panas, dan berpotensi mengurangi kenyamanan termal. Akibatnya, tubuh perlu bekerja lebih keras untuk mengatur suhu internal, misalnya dengan meningkatkan produksi keringat atau memperluas pembuluh darah kulit. Hal ini tidak hanya menurunkan kenyamanan termal, tapi juga dapat menyebabkan kelelahan, stres panas, terutama saat beraktivitas di bawah paparan sinar matahari. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi suhu tubuh pada pakaian. Ada bahan tekstil, ada ketebalan pakaian, ada struktur serat, dan yang bagian bahasan
kami tadi itu ada warna pakaian. Lalu ada beberapa gambar perbedaan suhu dari beberapa warna dan bahan pakaian. Dapat dilihat. Ada juga faktor lain yang mempengaruhi suhu tubuh. Ada metabolisme tubuh dan juga ada kelembapan dari lingkungan sekitar. Sebelum itu di, Sebelum itu perlu diketahui bahwa respons fisiologis tubuh terhadap warna pakaian berbeda-beda sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu kulit akibat reflektasi spektral. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jadi ada juga uji coba oleh Wardani yang menunjukkan bahwa pakaian yang berwarna gelap itu menunjukkan bahwa penggunaan pakaian berwarna gelap saat melakukan simulasi aktivitas fisik di bawah paparan radiasi matahari menyebabkan peningkatan produksi keringat secara signifikan dan cenderung mengurang saat menggunakan pakaian berwarna terang. Oleh karena ini, pakaian gelap menyerap lebih dapat disimpulkan bahwa pakaian gelap menyerap lebih banyak panas, namun bahwa pelepasan panas secara efektif ke lingkungan, sehingga tubuh itu harus meningkatkan mekanisme termoregulasi seperti vasodilatasi dan kirikat untuk mempertahankan suhu inti tubuh. Terus uh, melanjutkan yang tadi juga, kemampuan absorpsi warna gelap ya lebih bagus daripada warna yang terang. Ini tuh terkait dengan konsep albedo yang umumnya digunakan pada geologi, namun juga bisa diterapkan untuk pakaian. Oke, jadi kesimpulannya adalah kenyamanan thermal yang merupakan kondisi subjektif seseorang merasa puas soal lingkungan tanpa keinginan untuk mengubahnya sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Selain warna pakaian, ada juga bahan tekstil, ketebalan kain, telur serat, kelembapan udara, dan keberadaan angin. Pengaruh warna pakaian mempengaruhi suhu tubuh. Pakaian warna gelap seperti hitam, coklat tua memiliki kemampuan absorpsi yang lebih tinggi karena menyerap sebagian besar spektrum cahaya tampak dan mengubahnya menjadi panas. Proses ini terjadi karena elektron dalam molekul pigmen gelap dapat tereksitasi oleh energi foton cahaya. Kemudian lebih banyak radiasi dan menyebabkan meningkatkan suhu pada kulit. Sebaliknya, pakaian berwarna terang seperti putih atau kuning muda memantulkan lebih banyak cahaya tampak dan inframerah sehingga mengurangi penyerapan panas dan memberikan efek sejuk. Sifat ini menunjukkan material dengan nilai albedo lebih tinggi seperti pakaian putih memantulkan lebih banyak radiasi, sementara material dengan albedo yang lebih rendah menyerap lebih banyak kalor. Selain warna, jenis bahan juga krusial dalam memantulkan dan menentukan kenyamanan thermal. Saat alami seperti katun, itu bersifat mikroskopis atau mudah menyerap kelembapan, efektif dalam menyerap keringat, dan memungkinkan pendinginan lewat keringat. Di sisi lain, bahan seperti polyester cenderung menahan kelembapan dan panas meskipun cenderung lebih cepat kering. Ketebalan tekstil juga mempengaruhi konduktivitas thermal dan insulasi. Kain tebal cocok untuk cuaca dingin, sementara kain tipis ideal untuk iklim tropis. Oke, terima kasih Bu ini dan teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika video yang saya ini itu um, ada kesalahan, dan mohon maaf juga file yang sebelumnya saya kirim itu salah, harusnya saya kirim untuk link dan tidak langsung file Canva-nya. Ya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.